sama hipoglikemi yang berujung pada shock nanti juga. Oh iya juga sih, iya. Dan dokter mau ngomong takut. Udah kepala nyerah. Dokter tuh posisi udah hopeless. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Berarti ada tanda tanya di dalam COVID ini. Betul. Tanda tanya adalah aku selalu statement dan udah masuk Line Today bahwa COVID ini berarti dipengaruhi oleh politik dong. Kebijakan politis. Jelas. Pak lucu. Orang beribadah nggak boleh. Orang sekolah nggak boleh. Kok pilkada boleh? Terlepas dari politik. Terus aku jawab, kenapa pilkada itu menjadi kontroversi? Jadi gini, kalau pilkada itu diundur, ini akan memperlama masa petahana ternyata. Nah, yang nyalon ini nggak terima kalau petahana lama. Jadi kalau ini diundur pilkada itu akan beruntun Ini ke semua menurut Indonesia. siapa? Menurut lu? Saya secara pribadi. Disclaimer Tirta. Kalau pilkada diundur, itu beberapa orang akan menganggap akan mempengaruhi sistematika pilkada yang lain. Karena petahana akan semakin lama. Nah, di sisi lain, orang yang nge-push pilkada harus dijalankan. Dia pengen petahana, dia pengen saingan sama petahana cepat diganti, cepat beres saya. Nah, kalau saya sebagai nakes, nggak urgent petahana. Aku terlepas dari politik ya. Terserahlah buzzer mau berantem atau orang-orang berantem politik, partai mau berantem, itu hak mereka. Freedom of speech. Kalau saya sebagai seorang yang relawan di lapangan dan warga jelata, ini kan anggaran pilkada bisa dialihkan untuk orang miskin yang kedampak karena COVID secara nggak langsung, indirect, sama efek direct dari COVID. Nggak urgent. Kalau emang semua orang menjadikan COVID sebagai ladang kampanye dan pansos mereka di politik, nggak akan selesai, Pak. Kalau pejabat boleh pansos, kenapa gue nggak boleh? Logikanya kayak gitu aja, simple. Akhirnya gue membuat narasi capres. Yang gue tahu padahal di 2024 gue nggak bisa jadi capres. 40 tahun minimal syarat. Presiden threshold nggak bisa. Tapi kenapa gue pengen capres? Karena ada statement, lu dokter ngapain sih keluar-keluar soal MKM? Jering, lu musisi ngapain sih keluar-keluar COVID? Kenapa kita harus nggak boleh sih freedom of speech? Akhirnya, tapi kita lihat politisi boleh ngomong seenaknya. Ya udah, gue jadi politisi aja. Supaya bisa ngomong. Bisa, bener ngomong bisa. Nggak ada yang goreng. Ada sih goreng, tapi gue udah kebal. Udah bodo amat, ikhlas. Udah ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala, bodo amat mau digoreng mau apa. Tapi itu contoh paling simpel kayak di lapangan kontradiktif. Pusing ya bro lo ya? Pusing gue dan gue masih satgas. Nah, yang berikutnya soal razia, Pak. Itu dulu tuh. Apa? Yang masker di mobil. SNI, masker mobil. Masker di mobil, polisi atau siapa lah pokoknya. Akhirnya terus dokter kan disuruh nyapu jalan kan. Ya residen itu. Memang masker harus dipakai di mobil? Kagak kalau gue. Ini jadi gimana nih? Loh kalau gue enggak, ngapain bos? Orang sendiri kok. Ngikutin dokter, tapi aturannya begitu kan? Lah makanya ini yang ditanya kan yang buat aturan. Kemarin kayaknya ada dari Satgas deh. Siapa gitu nerangin dokter Wiko. Sekarang siapa, logikanya gitu. kayak gini deh Pak. Kalau gue tuh aturannya. Enggak, tunggu dulu. Coba cari masker dipakai di mobil. Kayaknya Iya benar. Satu Satgas. orang mobil harus pakai semua. Dan siapa? Ini Profesor Wiko ngomong nggak sih? Nggak tahu gue. Coba lihat Satgas. Sama tambah lagi. Lah Anda juga Satgas loh ini. Kan pelaksana Pak Jauh. Satgas pelaksana ini memang saya melakukan SOP, tapi kan saya juga punya nurani dan logika sendiri. Logikanya di rumah pakai masker. Lu bayangin lu lagi berhubungan badan sama bini lu, terus di rumah nggak pakai masker, Satpol PP datang. Woi, pakai masker di rumah. Ini sama bini lu, say. Ada kebijakan di rumah disarankan pakai masker. Menurutku itu kebijakan hopeless. Mungkin kalau di mobil supaya orang-orang yang masuk ke mobil misalnya Anda bersihin gitu kan intinya kan. Iya. Tapi kalau lu nggak pakai? Gue jujur nggak. Karena Nanti Anda dibilang mengkampanyekan tidak pakai masker loh. Lo kan di dalam mobil sendiri, Pak. Gue sendiri. Tapi kan kalau sendiri kan juga tuh Satgas Covid minta ikuti aturan. Tuh. Nah, jangan tanya. Nah, ini kan nggak Satgas Covid, ini main aman. Dia main aman dong. Dia cuma dia tanya, "Pak, soal mobil pakai masker gimana?" Taati aturan. Berarti dia nggak jawab, ya nggak jawab nggak. Ini namanya kalau di kebijakan publik, dia main aman, diplomatis, ikuti aturan. Dia kembali ke aturan. Aturannya dari siapa? Nah, nggak tahu, kan saya pelaksana. Saya bukan pembuat aturan. Lah nggak, Satgas memberikan aturan nggak? Tuh. Nih. Apa coba? Aturan pakai masker kendaraan. Atasnya. Aturan Pergub DKI. Oh. Nah ya udah, bukan saya ya. Tapi kalau Anda nggak ngikutin, berarti Anda melanggar aturan Pergub DKI. Sekarang saya tanya, apa nggak kasihan polisi? Tugasnya cuma ngecekin mobil satu-satu maskeran. Kalau kaca film gelap, aku tanya polisi langsung, Pak capek. Tugas kita biasanya ngurus lalu lintas, orang nggak pakai helm, orang nggak pakai spion. Sekarang ketok masker dong. Berapa juta mobil di Jakarta terus lu getok aja satu-satu pakai masker. Tapi kan katanya masker efisien, bro. Loh, 70% Pak mencegah droplet masuk ke setir. Enggak dong. Iya dong. Yang SNI. Oh iya benar. Nah kan kalau dari sini kayak menurut gue tuh kebijakan hopeless. Di rumah juga pakai masker kan? Iya, terus anehnya yang dirazia itu selalu orang lapangan.
Rakjel, warteg, PKL, pasar itu kayak gitu. Padahal kita tahu orang lapangan itu jangankan COVID, ngangkat karung beras langsung makan nasi tempe di Pulau. Kalau dari dulu dia imunnya lemah, udah kena tipes, mencret, kolera berkali-kali, Pak. Jadi kita pikir fokusnya adalah orang lapangan itu tuh imunnya udah kebal. Saya kembali lagi di live bahwa di videoku bahwa cara menangani COVID adalah antibodi yang kuat. Terus orang bertanya nih Om Ded, berarti cara orang kalau penyembuhan COVID gimana sih Dokter Tirta? Orang kalau disembuhin COVID itu ada 2, dikasih makan enak 3 kali sehari, suplemen cukup, sama obat penunjang. Kalau dia batuk, berarti kasih obat pereda batuk. Berarti olahraga juga dong? Iya emang. Nah makanya ditanya, kalau tempat hiburan boleh buka, kenapa gym nggak boleh? Nah itu dia, kenapa gym nggak boleh buka? Padahal kan sama-sama di dalam juga jaga jaraknya susah. Toh pakai masker, nge-gym pakai masker, Iya. cuci tangan, disterilisasi, dihandle di lab, selesai. Atau pakai sarung tangan lah, dikasih sarung tangannya, masker kan bisa diatur. Nah itu yang jadi pertanyaan. Ya, makanya yang paling fatal adalah kayak gini deh. Warteg dirazia, ini dirazia. Tapi tempat kafe ada yang buka tuh. buka, kafe buka, oke. Kalau aku bilang, kalau jaga jarak pun kalian kepepet gak iso, pakai masker, itu pengunjung. Berarti yang bisa seleksi siapa? Ownernya dong. Ownernya dong. Kalau emang kuotaku 100 supaya jaraknya terjaga, batis saja 50. Kamu yang nolak. Nah, kemarin saya ngelempar statement. Kalau angkringan di Jogja itu viral di TikTok, dihujat habis-habisan pedagangnya. Di Jakarta orang disikat habis-habisan. PKL dan orang nyetir. Kenapa kok tempat hiburan enggak? Orang hujat, mana buktinya? Mana buktinya? Ya udah, aku buat rencana. Oke, tak buktiin. Aku sama Satgas Covid Jabar keliling dari Bekasi, Bandung, Depok. Bread langsung. Nggak ada kuotanya, Pak. Penuh. Langsung tak share Instagram. Tuh, bukti bener. Rakyat jelata doang yang disasar. Udah, langsung TNI bilang, ownernya dipanggil. Yang bener adalah tugas owner kafe dan tempat hiburan itu yang bisa ngatur protokol itu ya ownernya, bukan pengunjungnya. Ya ownernya juga butuh duit, pegawai-pegawainya butuh makan juga, bro. Ya tapi kan yang datang 50%, daripada lu kena kayak gini. Jadi nggak jalan semua. Iya, jadi apa? Kecemburuan sosial. Ya kalau begitu misalnya bisa 50%, maka tempat gym harusnya boleh buka semua dong. Lah emang bener. Lo Celebrity Fitness Depok buka kok. Depok. Depok. Jakarta bukan? Enggak. Mungkin Depok boleh. Makanya padahal salah satu poin penting dalam kita mencegah COVID itu bukan hanya 3M. Orang melupakannya nutrisi. Nutrisi itu poin penting dari imun dan olahraga. Kenapa kok orang kantoran kena? Ayo. Kluster kita kluster kantoran. Kenapa? Sedentary life. Sedentary life adalah orang yang jarang bergerak, duduk diam di satu tempat, Betul. di satu ruangan. Ya, dan kena ventilasi AC sentral. Liftnya cuma 4. Handle-nya 1. Kenapa orang kantoran paling ringkih? Ya karena itu. Kenapa orang lapangan nggak kena? Ya karena dia udah kebiasa lapangan. Kenapa atlet cuma kena COVID 4 hari sembuh? Neymar, Ibrahimovic. Karena fit. Berarti kalau untuk mencegah COVID, selain 3M, kita kurang edukasi yang nutrisi. Makanan, nutrisi cukup, sama olahraga. Nah sekarang orang bilang, orang olahraga harus maskeran. Saya kemarin skate sama VJ. Skateboarder profesional lah, skate pro dia. Saya pakai masker. Nggak apa-apa. Sesak nafas, Pak. Iya. 5 menit Pak, pingsan saya itu Pak. Karena makanya saya bilang, skate pun kan sendirian. Nah makanya ini harus diperjelas. Jangan kita membuat kebijakan hopeless. Dan dasarnya adalah, sadar nggak sih kita sekarang tuh menuju herd immunity? Ya. Dokter bilang ke saya, nakes bilang, dok kontroversial loh. Tapi kalau aku bilang, kita tuh menuju herd immunity loh. Kalau nggak sadar. Kenapa? Herd immunity syaratnya 2 update. Apa itu? Aku kemarin dari Mayo Klinik ORG itu adalah salah satu sumber website yang kalau aku di kuliah kedokteran pakai itu. Syarat herd immunity, kekebalan ada 2. 1, vaksinasi. 2, infeksi natural. Ya ini maunya kemana ini sekarang? Infeksi natural itu adalah ciri khasnya angka positif meroket, tapi diiringi angka kesembuhan yang meningkat. Tapi angka kematian menurun. It means positifnya naik, yang sembuh juga banyak, berarti udah mulai kebal. Tapi kita kematiannya naik nih. Kok bisa? Ini yang harus diaudit. Kita tuh menuju herd immunity. Jadi kalau kita bilang PSBB, bla-bla-bla, pemerintah terlalu takut untuk mengatakan kita itu. Menurut lu ini herd immunity? Sudah menuju herd immunity. Nanggung dong kalau herd immunity mah. Ya makanya. Kalau herd immunity buka aja semuanya. Tepat. Makanya kita kan di setengah-setengah. Makanya jangan membuat kebijakan setengah-setengah. Bukannya kita lagi nunggu vaksin? Vaksin itu salah satu herd immunity. Ada sumbernya, Mayo Klinik ORG. Syarat herd immunity ada 2, vaksinasi dan imunologi. Si natural infeksi. Makanya syarat vaksinasi itu adalah 75% dari warga negara harus disuntik 2 kali booster. Makanya Pak Luhut kemarin bilang 100 juta vaksin siap. Mulai dari nakes, lalu warga, dan pejabat.
Berarti kita secara nggak langsung tidak malu untuk mengakui kita herd immunity. Natural infeksi. Kalau kita positif tinggi, kesembuhan tinggi, kematian tidak ada, berarti herd immunity kita berhasil. Yang jadi pertanyaan masyarakat, kok yang meninggal banyak? Nah, biasanya kalau di kedokteran yang meninggal banyak, itu ada yang namanya audit mortalitas, audit kematian. Karena bisa aja meninggalnya salah masukin data, bisa. Bisa aja, ya bisa. Bisa kan kita nggak tahu, nggak diautopsi juga. Makanya ditanya, kenapa kok nakes banyak, tingkat kematian nakes tinggi? Ini harus diaudit suatu saat nanti. Kenapa kok nakes di Indonesia meninggalnya banyak? Kenapa kok tingkat kematian kita banyak? Kenapa kok anak muda bisa meninggal? Ini yang harus dipertanyakan. Inilah, makanya bilang pentingnya tim peneliti di sebuah negara. Ya, sebenarnya pertanyaan Jering itu ada benernya. Pertanyaannya Nah, kalau cara dia bertanya baik. Tepat, itu yang saya toh. bilang. Jering itu apa yang dinarasikan sebenarnya dari awal sama kayak Maksudnya saya. bisa aja kayak begini dong. Misalnya gue bertanya nih. Sekarang kita lihat bahwa nakes ya, atau kita bicara dokter aja. Dokter yang meninggal saat COVID ini banyak. Ada berapa lah gitu ya. Semuanya ngomong meninggal berduka cita. Boleh dong kalau misalnya gue bertanya. Coba kita teliti dengan baik dan benar. Berapa jumlah kematian dokter di tahun ini dengan tahun lalu? Itu cara Jering. Cuman kan orang senior nganggapnya, wah lu nggak respect sama orang meninggal. Ya, tapi cara Jering ngomong aneh. Salah. Nah, kalau saya cara ngomongnya adalah kita harus berduka dengan wafatnya kawan-kawan saya. Ini harus jadi masalah. Nakes itu adalah orang yang harusnya paling terakhir untuk wafat. Ya. Kalau sampai nakes wafat, ini ada masalah berarti. Ini yang harus dievaluasi agar kedepannya nggak kayak gini. Itu saya cara tanyanya. Ya. Lebih baik kan? Lebih baik. Nah, kalau misalkan ketemu, wah ternyata nakes wafat karena kekurangan APD. Tapi kenapa tidak diteliti berapa jumlah nakes yang meninggal di tahun ini dengan sebelum COVID? Itu urusannya tim epidemiologi, Pak. Ya tanya aja kenapa tim epidemiologi. Aku jujur kasihan Pak sama nakes. Kenapa? Kita tinggal nunggu dipanggil malahan. Kayak kesarannya, wah kebijakan ganti lagi, ya wis. Aduh positif lagi, ya wis. Padahal di 2019, semua media sudah mengatakan vaskes kita itu rendah. Dan di bulan April, Kalau lu kayak begitu, kenapa ID tidak menggunakan Jering aja untuk menolak rapid test? ora oleh Pak. Oh, nggak boleh. Kan dia rekomendasi. Organisasi profesi tidak boleh buat kebijakan. Itu ranahnya sih Satgas sama orang Bali. Ya harusnya Pak Koster dong yang rangkul. Lah, harusnya kalau gitu ID dengan Jering pada saat itu satu kata dong tentang rapid test itu. Ya emang harusnya, cuman terlanjur emosi dengan kata kacungnya itu. Makanya kembali lagi, kita harus memaknai segala sesuatu itu jangan emosional. Karena ini emang freedom of speech. Kita negara demokrasi, kecuali kita tinggal di negara paham sosialis kayak Cina atau Korut. Kalau kenapa kok Wuhan cepat? Sosialis, Pak. Sosialis. Dia lockdown. Lockdown kasih makanan. Iya. Nah, kita PSBB rakyat pangan. Nah, itulah Om Ded. Jadi PSBB berjalan di Jakarta. Ya. Orang-orang di Jakarta main-main ke Bandung. Bekasi, Depok. Pindah doang, terus balik lagi ke Jakarta, naik lagi dah. Jadi kan Pak Anies kemarin bilang angka aktif kita turun 14%. Itu harus diaudit juga. Apakah angka aktif ini karena orang Jakarta pindah ke Jawa Barat atau emang turun? Terus aku sidak ke Bandung kemarin, buset emang rame banget pos plat B. Dan itu menjadi pertanyaan, ownernya ngapain? Terus ownernya kemarin tadi klarifikasi, Dr. Tirta saya minta maaf, itu I.O. Berarti owner nyalain I.O. Tapi kan yang punya tempat kamu. Owner harusnya tahu dong, aku butuh duit. Susengker tutup 6. Udahan. Tapi kalau lu nyalahin ownernya juga owner kan tidak jelas juga kan harus gimana. Kan sebenarnya lu sendiri mengatakan orang makan aja nggak bisa. Kalau bisa dibilang owner ini kan punya talangan. Aturannya jelas kok. Di Jawa Barat ada aturan. Tempat hiburan boleh buka sampai jam 12 malam asal kuota 50% dan di dalam dipastikan pakai masker atau paling nggak diingatkan ada satgasnya. Gua sudah membuktikan, Om Ded buat event Soul Vacation di Jogja di Ambarukmo Plaza 8.500 orang. 4 hari, gak ada yang COVID, protokol kepatuh 97,5%. Berarti tempat gym boleh dibuka dong harusnya. Gua setuju tempat gym dibuka. Kenapa? Akan sangat tidak adil kalau misalkan tempat hiburan buka tapi tempat gym tidak dibuka. Tapi gue seneng kemarin karena gue main bareng sama Pak Menhub. Kenapa? Gue naik MRT, udah gitu gue sepedaan sama Pak Menhub. Ada gymnya? Ada nggak sepedaan. Terus gue bilang di depan Pak Menhub, ini sebenarnya ningkatin imun tubuh ini adalah obat COVID. Gue bilang gitu. Terus? Ya bukan obat lah, tapi intinya begitu. Terus Pak Menhub juga mengatakan benar, saya membuktikan, saya dengan olahraga gini. Wah gue senang banget, gue bikin video. Begitu pulang gue mikir, kenapa gue diajak sama Menhub ya? Kenapa bukan Menteri Olahraga ya? Kemenpora. Harusnya kan olahraga urusan Kemenpora ya. Iya, harusnya Kemenpora mencanangkan kenapa diam aja gitu. Olahraga nih harus begini nih, atau bikin apalah, bikin mungkin tempat yang bisa olahraga. Jadi gini Pak, setauku
Ini berani lagi sih aku statement. Mungkin para menteri kita takut statement karena takut di reshuffle. Jadi santai dulu. Santai takut buat kebijakan aneh-aneh. Karena takut di reshuffle. Apalagi ini deket-deket akhir tahun. Lu nggak takut di reshuffle? Gua, ya udah ikhlas Pak. Paling hilang, bui. Apa sih? Paling ITE. Tirta, kritik ini melanggar nih pencemaran apa? Ya wes ikhlas. Dikebiri, dihancurkan karakter, didoxing, dihack, DR dicopot. Ya wes mau gimana? Emang fakta di lapangan kayak gitu tuh, masa aku nggak boleh bicara? Nah kenapa lu harus ngurusin ini banget gitu? Oh karena lu ngeliat kejadian sebenarnya. Lihat kayak lu lihat selama 7 bulan, terus lu harus kayak gitu, dan lu punya medsos 1,6 yang kayak amanah, dan gue dipercaya dari 2014 UMKM. Why don't you talk gitu ya? Ya. Oke, kalau sekarang kita bicaranya begitu, kalau lu ngomongin UMKM aja deh. Ini dengan masker scuba aja nggak bisa aja, UMKM yang bikin masker scuba rusak, ya? Iya benar. UMKM yang harus buat, tapi barang-barang Cina masih masuk dan produksinya lebih bagus dibandingkan kita sekarang. Itu urusan e-commerce, kenapa mereka mau jual barang Cina, bos? Nah iya betul, tapi kan memang ada itu kenyataan. Memang ada. Nah setauku yang UMKM, kalau nggak salah Pak Teten, ini kita fair enough. Kalau yang bagus kita puji juga. Pak Teten juga membuat kebijakan ada keringanan buat UMKM. PPh final, lu kan dari pajak kemarin. Pajak untuk yang UMKM ditiadakan sampai Desember. Terus ada keringanan debitur untuk mengajukan kredit usaha rakyat UMKM. Jadi UMKM teman-teman yang mau ngajuin kredit langsung ke BUMN tanpa PBB itu bisa. Bisa. Itu Kementerian Koperasi yang buat. Fair enough. Tapi harusnya ini kan pemerintah pusat udah bantu. Ada satu yang harus bantu lagi. Apanya? Kepala daerahnya. Jadi saranku buat kepala daerah, yang disentuh itu adalah tiap daerah kalau yang COVID-nya red zone, terutama Jakarta, Jawa Barat, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, sama Sumatera Tenggara, Sulawesi Tenggara. Itu kalau bisa selain swab gratis, ini kawasan yang pekerja harian UMKM-nya disentuh. Entah dengan subsidi atau dengan stimulus. Kalau gini deh, gua potong aja gini deh. Sekarang kalau lu ngomong begini, dari tadi kita ngomong begini, sekarang jadi rakyat aja udah deh. Jadi rakyat aja deh. Ngapain sekarang? Ini sekarang aku jadi rakyat. Nggak ada duit loh. Ini bisa konflik horizontal, Pak. Dan ini sudah panas banget di bawah. Iya, nggak ada duit. Lu sekarang nggak ada duit. Iya. Harus pakai masker. Iya. Masker kalau SNI diganti sehari 4 kali. Yang tadi lu bilang kan 420.000 tuh jadinya. Tuh. Nah, nggak punya duit. Iya. Apa yang harus masyarakat lakukan? Hopeless, Pak. Lah kalau hopeless apa nggak rakyat nanti? Emang. Itu yang terjadi sekarang. Makanya gue bersuara, Pak. Karena posisi di lapangan tuh panas. Sekarang ini deh, di bulan Mei mereka bisa bertahan. Karena mungkin tabungan masih ada. Di bulan September, ini kasus COVID naik, PHK meningkat, daya beli menurun, Bu Sri Mulyani ngomong resesi. Dan ini akan menjadi kayak, kalau lu yang di Twitter kan banyak tuh di Twitter bilang, sotoy lu dokter. Lu berarti nggak pernah ke lapangan, gila. Gue dianjing-anjingin coy sama orang di preman itu. Dan akhirnya orang itu ngomong sama gue curhat sampai separuh nangis, gue nggak tahu besok mau makan apa. Gue ke Kalijodo, Pak. Gue ke Kalijodo nih. Skatepark. Itu kan ada tukang parkirnya. Datang Pak ke teman gue si VJ ngomong, Pak ada job mukulin orang apa? Gue nggak tahu Pak makan gue mau ngapain. Yang penting makan aja lah. Gue butuh 500.000 buat makan. Apa lu ada masalah nggak nagih utang itu? Sampai segitunya bos. Lu tanya sama orang-orang di sana. So hopeless itu orang nggak bisa makan. Jadi kalau ada orang teriak, pakai masker berapa Indonesia salah rakyat. Buset lu. Ayo gue ajak ke Cilincing sama Priuk. Berani nggak lu ngomong di depan nelayan kayak gitu? Gila dilempar ikan lu ya. Jadi orang tuh harusnya pakai empati. Ketika lu ngomong, lu juga counter posisi. Sebagai rakyat, posisi nggak tahu mau ngapain. Makan dah nggak tahu mau ngapa, kerjaan nggak ada, omset turun, daya beli turun. Harus disuruh beli masker, padahal dia nggak bisa makan. They will die. Iya, dan pasal 34 itu kemana sama sila kelima? Harusnya dari awal, kalau lu emang pengen ada kepala daerah, nih kepala pusat ya, pusat dan daerah. Kalau bener lu mengatakan apa yang lu lihat di lapangan itu seperti itu, emang. Dan akhirnya seperti itu, akhirnya imunitas tubuh mereka akan turun, sakit yang lain meninggal juga dong. Tepat, meninggalnya tapi karena kelaparan, tipes dan kolera, sama pneumonia mungkin, bukan karena COVID, tapi karena penyakit lain yang emang karena dia kekurangan gizi buruk. Dan ini benar, itu yang di lapangan. Tapi kita selalu menyalahkan rakyat. Oke lah, kalau rakyat disalahin, Bu ayo kita tuh satu, tujuanku tuh adalah ngomong, Bu ayo kita satu, kepala daerah buat swab gratis, terutama yang miskin. Yang miskin dulu yang di swab gratis. Yang miskin swab gratis, yang positif kita hidupin. Tapi kan nyatanya yang bisa melakukan itu cuma Sumbar sama Surabaya. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau ditanya, kapan selesai Tir? Kalau ada vaksin, oke lah vaksin keluar. Masih bulan Januari, Februari, Maret. Berarti kita Oktober, November, Desember suruh ngapain yang di lapangan? Bisakah rakyat, ini pertanyaan terbesarku, bisakah rakyat di lapangan bertahan dalam waktu 3 bulan dalam kondisi kayak gini? Dengan disuruh pakai masker SNI, yang kalau kita nggak pakai masker didenda juga 100-250 ribu? Bisa, kalau dibiayain.
Kalau enggak, riot, Pak. Logika tanpa logistik anarki. Dan ini kondisi lapangan. Kalau lu semua bilang di Twitter bilang atau di medsos bilang aman, gua ajak lu tantang ke Cilincing, Priuk atau ke daerah Gunung Kidul, Kulon Progo dan kawan-kawan. What happened there? Ada orang edukasi di Cilincing, nelayan, dia curhat. Saya aja ikan nggak laku Pak 2 hari. Gimana saya mau beli masker? Saya nggak bisa makan anak saya. Terus gua sebagai relawan edukasi nggak ke mereka? Pakai masker, tega nggak? Ya mending lo kasih duit buat makan. Iya, gue pulang Pak. Gue malu di situ Pak, kayak anjir gue disuruh. Dan itu nggak satu tempat. Gue ke Cipinang Muara itu ada kafe teman gue di situ. Terus gue ke Cipinang Muara lihat ada orang gorengan laku, nggak Dok. Terus gue suruh pakai masker. Kok nggak ada masker? Boro-boro Dok, gorengan lihat satu aja belum laku Dok. Bisa disiram minyak lo bro. Ya makanya. Terus gue ke tempat hiburan malam. Mobil semua isi, party. Kayak nggak mikir. Oke lah lu party nggak apa-apa. Itu hak setiap orang. Tapi kan harusnya owner tahu kan, kuota dibatasin aja. Wah kalau lu ngomong kayak begini bisa rusuh Pak. Emang orang baru rusuh. Ketika gue kemarin razia, lu tahu yang razia siapa? Yang bantu gue? Teman-teman kalangan bawah. Ketika gue kemarin razia tempat hiburan di Bandung, itu semua yang komen adalah Rakjel dan arus bawahnya Bandung. Dan dia mengatakan, lu kalau ke Bandung gue temenin bro. Razia bro, perlu bawa apa? Anak buah berapa? Daripada gue gabut, gue ikutan. Gue pengen membuktikan orang bawah gak bisa makan bro. Buset, orang bawah udah kayak gitu. Lu sentil satu-satu rusuh itu Pak. Harusnya pemerintah tahu itu ya. Udah kemungkinan gesekan. Harusnya tahu. Nah, gue gak pernah ngelarang orang nongkrong. Lu mau nongkrong terserah. Pakai masker apa enggak, itu PR-nya owner. Misal kuota kafe gua 1.000 orang, ya 500 kayak gitu loh. Kalau semua orang pengen cuan, gue juga pengen cuan. Masalahnya konser nggak bisa main, kan kasihan musisi juga nggak bisa main ya. Ya musisi main, lihat 200 orang. Kayak yang penting operasional nutup, wes. Jangan incar profit terus, emang udah nggak bisa. Toh lari-larinya adalah herd immunity dari vaksin atau dari herd itu sendiri. Imunitas itu iya, harusnya gua ngomong kayak gini paling dihujat sama teman-teman gue dokter. Tapi teman gue dokter pun tahu kita udah dilepas, udah menuju herd immunity. Kayak kok positif naik, ini naik, dan itu juga dipertanyakan datanya benar apa enggak. Karena provinsi sama kota kadang-kadang beda. Jadi lu tadi kan gini, Dok. Pertanyaan gue adalah kalau kita jadi masyarakat yang nggak punya uang harus ngapain, nggak bisa dijawab dong. Hopeless bro. Gue bisa bilang hopeless karena kenyataan di lapangan hopeless. Emang. That's not the answer I want to get from Dan you. semua influencer yang akrab sama pemerintah nggak ada yang ngomong itu bos. Itu yang gue kecewa bos. Influencer yang dipanggil ke istana kemarin, PR-nya ayo tanggung jawabnya gimana? Dah, lu kan dipanggil ke istana, berarti lu akhirnya dipercaya dong sama rakyat. Influencer, berarti kalau influencer dipanggil ke istana, it means dia dipercaya dong sama pemerintah untuk mengemong rakyat. Ayo, dijawab dong yang di lapangan. Anji udah berteriak. Gue respect sama Anji di situ. Dia undang istana, tapi dia ngomong. Dia kenapa naikin pariwisata? Karena di pariwisata Gunung Puntang, Rancau Pas tuh hancur. Dia ngangkat yang gunung-gunung sekarang. Sebenarnya karena dia dibungkam juga nggak bisa ngomong yang lain. Kan kasusnya masih jalan. Ini yang harusnya pertanggungjawaban lu ke rakyat gitu loh. Kan kasihan lu harus speak up. Emang di lapangan nggak bisa makan. Teman kita musisi juga nggak bisa makan. Teman kita orang I.O, kuli bangunan, kuli pasar, kuli pasir, nggak bisa makan. Supir-supir juga nggak bisa makan karena kena razia terus. Ini kan jadi masalah. Kalau ditanya, Tir, solusinya apa? Gue cuma bilang swab gratis. Yang bisa ngomong kepala daerah masing-masing. Swab gratis buat orang miskin, jadi yang positif ditanggung. Jadi kelihatan langsung positif negatif biar cepat kelar. Habis di awal banyak. Kedua, kasih makan yang emang nggak mampu. Stimulus. Sekarang kalau nggak salah Pak Jokowi ngasih 600.000. Sama yang suntikan untuk buruh 2,5 juta ya. Itu kan pusat. Ini pusat terus yang gerak. Daerahnya harusnya gerak juga. Jadi pusat gerak, daerah gerak. Jadi nanti terbentuk lingkaran asir. Gue ngomong kayak gini beresiko, emang paling dihujat di mana-mana. Tapi ya udah, menjadi public enemy itu salah satu freedom of speech juga kok. Gue belajar dari Coki Muslim dan Regen, stand up komedian aja dihujat gak lucu, biasa aja, Tir. Udah menjadi resiko. Lu udah gak bisa lepas dari hal itu. Kita gak bisa buat orang senang dengan kita semua. Tapi fakta di lapangan kayak gitu. Jadi gue mengajak teman-teman yang selama ini hanya edukasi lewat medsos, ayo aku ajak kita keliling di lapangan. Sama seperti kemarin aku ke Bandung, ke Cimahi, ke Depok, ke Bekasi, Kabupaten Tangerang. Kita keliling di lapangan. Yang aku lakukan, aku cuma pengen keadilan. Kalau warteg dan PKL boleh dibubarkan dengan cara kayak gitu, aku cuma pengen tempat nongkrongnya orang kaya juga kayak gituin.
Faktanya kemarin kita di tempat hiburan, aku sebut Verde dan Kiri juga aku pidatonya pelan-pelan kok, nggak denda, edukasi. Cuman ngasih surat ke owner aja. Tolong kalau buat event atau buat acara lain kali, kuotanya dibatasi. Di dalam, ayo teman-teman, kita jujur kemarin di tempat hiburan Bandung, Pak, nggak ada denda. Aku cuma bilang, ayo pakai masker semuanya. Sorry. Ini boleh nggak kalau gue bilang, lu mengatakan bahwa rakyat butuh makan, bukan masker? Ya emang rakyat butuh makan. Makanya aku bilang edukasi adalah M2M. Apa itu? Makan dan masker. Lu kalau nggak bisa ngasih makan, jangan edukasi, kasih masker. Kasih makan dulu. Jadi makan dulu? Makan dulu, karena posisi udah nggak bisa makan. Kalau dia bisa makan, dia teredukasi sendiri. Tepat! Karena logikanya jalan. Ingat, struktur primitif dari manusia adalah cari makan. Kayak hewan, cari makan. Harimau 5 hari kayak live OP, nggak makan, buset, temannya sendiri dimakan, bos. Kita pun kalau ada yang Hannibal, ya dimakan. Makan, bos, temennya, bos. Itu udah primitif. Gimana lu bisa edukasi kesehatan kalau lu nggak bisa ngasih makan? Dan gua yang di lapangan edukasi kayak gitu. Gua disemprot, Pak, di Solo. Gua masih inget. Saya butuh makan, mas, nggak butuh masker. Buset, bos, saya kan cuma ngelakuin tugas. Ya bilang itu ke atasanmu, saya butuh makan, bukan butuh masker. Datang lagi ke Makassar, saya butuh makan, cuy. Ke Surabaya ketemu bonek, mas, aku jujur butuh mangan, mas. Aku udah nggak kerja guru aku, mas. Aku guru honorer, online semua sekarang, guru olahraga. Gimana caranya aku ngajar kalau pas olahraga? Aku butuh mangan, mas. Mumet. Ke Bali, aku juga butuh mangan, mas. Buset. Akhirnya edukasiku nggak jalan. Dan aku bilang ke atasan, aku bilang kok ke BNPB dan kawan-kawan, ini orang butuh mangan, Pak. Wah, itu bukan urusan kita, urusan dinas sosial. Ya wis. Ya atasan nggak bisa ngomong, ID juga nggak bisa kebijakan. Akhirnya aku ngadu ke siapa lagi? Ya wis, curhat aja. Kalaupun nanti suatu saat aku mendapatkan hujatan, aku mendapatkan doxing atau mendapatkan hack-hackan, ya wis resiko, Om Ded. Dan gymmu aja nggak dibuka. Sekarang kamu juga bisa bertanya loh, Om Ded. Kalau tempat hiburan dibuka, yang jelas-jelas itu meningkatkan positif, pakai jaga jarak, kenapa kok tempat gym nggak boleh buka? Tempat massage di Jogja buka loh. Tempat massage Jogja buka? Buka. Lo gym nggak buka. Padahal gym itu simpel. Kuota 20 orang per jam. Terus tiap jam jeda 15 menit dibersihin. Selesai. Itu eventku 8.500 orang event Soul Vacation Ambar Rumah Plaza. Kuota 200 orang per jam, tiap 3 jam sterilisasi. Bisa. Selesai masalah. Itu yang aku bilang, aku minta gym dibuka. Jadi orang daripada stres di rumah nge-gym. Dan aku minta orang yang olahraga udah biarin gak usah dirazia. Yang penting juga olahraga kok. Selama olahraga dia nggak ngumpul. Kalau dia lari maraton, lu bayangin lari maraton 20 kilo, pakai masker, mati di jalan itu, Pak. Mungkin lari ke sebelah, pes gua turun. Jadi itulah yang aku bilang, edukasinya kita harus 3M. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak ini relatif ya, karena di pasar susah. Dan orang terlalu munafik untuk ngomong ini. Faktanya di MRT juga nggak jaga jarak. Terus orang pejabat-pejabat itu kalau rapat juga nggak jaga jarak. Pas foto-foto juga nggak jaga jarak. Jadi jaga jarak ini adalah suatu edukasi menurutku munafik. Aku juga sering langgar kok. Iyalah, kita terus, semua sering langgar. Edukasi yang keempat itu makan. 4M. Kelima, membaca berita positif. Keenam, melakukan kegiatan olahraga. 6M sebenarnya. Nggak makan, nggak masker juga. Terus yang terakhir adalah swab kepala daerah, ngomong swab gratis. Terus habis itu ngasih stimulus ke UMKM. Pertanggungjawabnya pakai APBD daerah. Dana revisi APBD atau peralihan dana atau realokasi. Ada. Jadi pusat ngasih sentuhan ke lewat kredit usaha rakyat. Dan ngasih lewat kartu prakerja. Dan ngasih lewat sentuhan ke buruh. Ini pekerja harian disentuh sama daerah. Jadi menurut lo kalau seandainya rakyat ini bisa makan paling nggak 2 minggu, aman. 3 kali sehari makan, maka aturan-aturan masker dan sebagainya, ngomongan konspirasi dan sebagainya akan teredam karena mereka bisa berpikir logika. Tepat. Logika mereka sekarang lagi nggak jalan karena mereka bingung besok mau makan apa. Akhirnya mereka defend dan denialnya, defend mekanismenya menyalahin sebuah institusi dan pembuat kebijakan. Di mana akhirnya ketika mereka mau ngomongin konspirasi dan sebagainya menjadi wajar karena tidak punya alasan lain buat mereka berpikir. Dan kayak terkesan, selalu kebetulan kayak contoh, masker SNI, tiba-tiba besok, hari ini, aku lihat 4 berita, semua departemen store ngeluarin masker yang dari di stok. Oh, berarti direncanakan. Nah, kayak konspirasi kan? Kayak konspirasi. Nah, itu yang aku bilang, gimana kamu menolak konspirasi, wong kebijakanmu aja mirip konspirasi. Logika tanpa logistik anarki. Gimana kamu bisa pakai masker, orang kamu nggak bisa makan? Itu pertanyaan. Dan kalau ditanya, Tirta nih hope-nya apa? Hopeless kalau rakyat ya. Rakyat jelata. Kalau orang kaya saya yakin selamat. Punya aset, punya tanah, tinggal jualan. Udah. Terus kalau kita menuju apa? Menuju vaksin, aman. Vaksin bukan obat, Mas. Vaksin mencegah doang. Do you think it's gonna be riot?
Jujur aja karena kebijakan dari Februari udah salah ya kita udah salah. Now, do you think it's gonna be riot? Ya, absolutely, yes. Dan dimulai dari Jakarta. Aku bilang prediksi aja. Hati-hati di deket akhir tahun. Apalagi ada pilkada. Udah orang stres ramangan, pilkada beda pilihan. Hati-hati tempat yang pilkada. Jakarta, Surabaya, Jogja. Okay. How to stop this? Lu kasih makan yang di bawah. Kasih kesempatan rakyat ini untuk berbicara. Jangan kasih kesempatan panggung. Kalau pejabat boleh cari panggung, saya boleh pansos, Om boleh cari panggung juga, mereka juga harus dapat panggung untuk bersuara. Untuk bersuara. Paling enggak biar rakyat, biar orang di atas dan orang-orang yang hobi ceramah di Twitter buat tweet yang nyalahin rakyat ini tahu kondisi rakyat kayak apa. Saya yakin kok mereka saya seret ketemu preman juga takut masih. Kalau saya udah ketemu tiap hari. Pak Oga bisa makan apa, Rang? Tempat ibadah ditutup. Tapi pilkada boleh jalan. Paling aku besok dihujat. Jadi kesimpulanku di situ. Makanya aku bersuara terus. Selama nggak ada swab gratis, tracing kita nggak akan jalan. Kenapa swab gratis? Karena kesehatan warga negara di kala pandemi adalah tanggung jawab. Kenapa tidak ada swab gratis? Nggak tahu. Mungkin karena masih pengen ngabisin rapid kali. Yang sudah rapid gak bermanfaat. Makanya kalau order barang, jangan kucing dalam karung. Tanya dulu ke orang ahlinya. Itu deh, Pak. Saya kasihan Pak. Lu tuh ya, kita tuh berkali-kali ke sini ya. Yang kedua itu lu mencoba untuk mengedukasi tentang udah nggak usah ngomongin konspirasi, kita harus ngomongin tentang masyarakat ini harus seperti apa. Ya. Yang ketiga ke sini, lu berkata bahwa ya jelas lah ngomongin konspirasi orang masyarakatnya nggak bisa makan. Ya emang, karena di nomor 3 tuh aku ngomong karena masih 3 bulan. Terus di lapangan masih ada hope ya? Masih ada hope. Wah, kayaknya hope-nya ada nih. Kayaknya pejabatnya mulai bener nih. Pas di lapangan kok gue yang dianjing-anjingin, Cok. Yang buat kebijakan siapa? Yang dianjingin gua. Lu kan punya suara, ngomong dong. Anjing gue dianjing-anjingin lagi, buset. Terus akhirnya gue ngobrol. Lu akan masuk sistem ketika lu menjadi bagian dari sistem. Lu akan paham. Nah, gue memahami nih cara orang konspirasi gimana. Gue akhirnya direct. Oh, pantas gak makan kok. Ini menarik loh, karena lu tuh bagian dari Satgas dan ID. Memang. Nah, kalau bagian dari Satgas dan ID aja sudah hopeless. Nah, gue hopeless kok. Harapannya apa? Itu teman-teman gue aja yang masih positif. Iya, dan hopelessnya bukan gara-gara nggak mau pakai masker, bukan gara-gara apa, cuman gara-gara mereka nggak makan nih, mereka nggak makan. Dan lu tahu nggak, semua rumah sakit itu merugi loh. Dokternya ayo makan pakai apa? Ujungnya dokter nggak makan. Makanya aku akan bisa berstatement, ini 3 tahun lagi, 2023, kasus COVID di Indonesia harus diaudit. Anggarannya kemana? Kenapa nakes banyak yang meninggal? Kenapa banyak yang meninggal? Kenapa banyak pejabat statement asal? Ada kata-kata dari siapa lah, pejabat siapa gitu, gua lupa, yang mengatakan kalau misalnya ada korupsi di masa COVID ini hukuman mati katanya gitu. Oh, setuju saya. Bukan hanya mati coy, pelan-pelan irisnya. Anjir, kesel banget soalnya di lapangan ini nggak bisa makan Cok gitu loh. Jadi kalau gue bilang harus diaudit. Pertama masalah kematian, kok bisa yang mati banyak? Terutama nakes, ini harus dievaluasi. Bukan salah nakesnya dong. Nakes udah berusaha, tiba-tiba keinfeksi, tiba-tiba langsung straight meninggal gitu. Tanya kenapa, APD-nya atau vaskesnya nggak lengkap. Kalau emang iya, jangan sampai kita nanti kena COVID-20, kena COVID-21, biar satu negara malahan. Kedua, soal penyerapan anggaran. Kok bisa kepala daerah A bisa swab, kepala daerah B bisa swab gratis, ini nggak bisa. Tanya kemana anggarannya, audit. Kenapa kok dulu rapid sudah jelas zong untuk sebagai diagnostik tes, hanya screening tes, kok malah jadi alat SKCK? Karena swabnya lama. Ya kalau swabnya lama, kenapa dulu nggak beli swab? Bingung nanti bisa jawabnya. Saya yakin pasti kalau di debat kayak gini. Kenapa kita rapid jadi kebijakan? Karena swab tuh lama Mas Tirta, makanya rapid kita pakai. Ya kalau swabnya lama, kenapa kamu nggak perbanyak swabnya? Kan impor dua-duanya. Terus kenapa rapidnya mahal dulu? Kok sekarang murah dulu mahal, ayo? Apa karena stoknya sekarang masih banyak sisa-sisa? Logikanya kalau swab menjadi gold standar PCR, kenapa swab tidak diperbanyak? Logikanya masih lempar-lemparan sekarang. Swab PCR, swab ada 2 ya, PCR sama antigen. Dosanya masih PCR, kenapa nggak PCR? Kenapa swab mahal? Sampai sekarang masih 1,5 sampai 2,3 juta. Kenapa yang ditanggung positif doang? Kenapa kamu nggak jujur bahwa obat COVID itu tetap makan sehat, dikasih multivitamin, kasih obat paracetamol, ada Avigan, ada kawan-kawan yang sesak nafas kayak hidroksikloroquine dan kawan-kawan, ada antibiotik 2 biji yang dosis paling tinggi untuk meningkatkan antibodi.
Selesai. Dan makan enak 3. Jadi yang antibody yang tinggi itu yang berat 20%. Yang 80% itu dikasih makan enak dan namanya obat penunjang. Makanya disebutnya COVID itu self-limiting disease with supporting medikamentosa. Artinya orang-orang yang menjaga imunitas tubuhnya, orang-orang yang tidak punya komorbid, menjaga imunitas tubuhnya, olahraga, makan makanan sehat dan sebagainya, harusnya bisa menghindar dari COVID. Iya, ditambah dengan masker ini. Nah, tapi yang ditekankan pemerintah cuma masker. Nah, yang di bawah nggak makan. Coba kamu pakai masker tapi 7 hari 7 malam nggak makan, Pak. Aku tanya gitu ke atasan. Coba, Pak, Bapak pakai masker tapi 7 hari 7 malam cuma makan air putih. Mati sih, Dir. Ya emang tipes, Pak, sama kolera, sama kelaparan. Sama hipoglikemi yang berujung pada shock mati juga. Oh iya juga sih, iya. Dan dokter mau ngomong takut. Udah kepala nyerah. Dokter tuh posisi udah hopeless. Dan anehnya yang di Twitter yang edukasi cuman dari medsos, cuman dari belakang tempat duduk teriak. Aku juga bisa kayak gitu, Bos. Gue dihujat-hujat udah bodo amat Twitter. Alah, jas sosial media. Ketemu gue juga bodo amat paling. Ada yang bacok, gue nggak ada juga. Makanya teman gue lebih grassroots. Lebih enak ngobrol sama grassroots. Nyatu. Aku udah ngomong sama dokter. Sama tolong Pak Menkes direvisi statementnya di Februari. Cuma ngomong sih, Menkes yang di luar negeri kalau salah mundur. Aku nggak nyuruh lah, cuman bilang Menkes kemarin Belanda mundur, Brasil mundur, Ekuador mundur. Karena malu. Gagal soalnya. Kalau kita maju terus pantang mundur. Hidup Pak Terawan. Ya udah. Aku nggak nyindir loh ya. Jangan di UITE. Hidup Pak Terawan. Saya mendukung Pak Terawan. Iya, nggak nyindir. Maju terus. Siapa tahu dengan maju terus bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan wangsit. Akhirnya, iya. Bisa kan? Bisa. Pokoknya orang pintar loh. Sampai Pak Luhut loh yang turun tangan. Harusnya orang bertanya ya, sampai Pak Luhut yang ngurus vaksin. Last question for you, bro. Apa? Lu ngapain sih? Kenapa? Ini ngapain sih? Mikirin ini. Karena kelak kita cepat atau lambat juga pasti mati, Pak. Jadi gini deh. Yang ada 3 poin kenapa aku kayak gini. Aku dapat diagnostis jadi cerita aku praktek. Terus kan praktek harus general check up. Ternyata aku dapat diagnostik tes. Hasil ronsenku buruk, Pak, paru-paru sebelah kiri. Jadi paru-paruku tuh karena dulu pernah TBC di usia 8 atau 9 tahun, hasil paru-paruku sangat buruk dan aku perokok berat, emfisematos yang kiri itu udah pemberatan. Jadi at least aku pasti mati juga antara kena COVID atau kena kanker paru. Cepat atau lambat, tapi dia bilang directnya aku bisa jelek. Bad verse-nya bisa mati dalam waktu dekat. Jadi udah pasrah. Aku memaknai ini kayak bisa stres kan. Kalau aku stres cepat mati dong. Emang benar paru-paru kiri udah hancur total, udah susah. Jadi kalau aku gerak di ketinggian 2000 meter udah nggak bisa nafas. Udah susah. Jadi aku berpikir ya aku memaknai hidup ini cuman sekali, sisa hidupku udah tinggal bentar. Jadi ya udah. Selesai. Ya tinggal berjuang aja. Terus alasan nomor 2, aku lihat sendiri mata di lapangan tuh susah, Pak. Kayak kadang kita bisa nyaris nangis loh, Pak. Edukasi pakai masker ke nelayan yang nggak tahu apa-apa dan nggak bisa makan. Jadi kayak ada pertentangan batin. Aku harus melancarkan perintah atau aku bersuara demi mereka. Terus yang ketiga, yang terakhir, cepat atau lambat kawanku ini bangkrut dan mati dan kelak akan aku juga yang kena efeknya. Dan terbukti dari bulan Maret sampai September awal tokoku aman 62 biji. Tapi dulu yang sebulan aku bisa buka 2, nambah baru, sekarang 2 bulan nambah 1. Di Oktober ini udah prediksi aku down 6. Tapi aku nggak mau mecat pegawaiku. Tak gaji tetap. Dan temanku udah dead stock 60M, 40M. Musisi temanku udah jual gitar, jadi posisi udah chaos. Dan temanku kebetulan kemarin yang buat podcast bareng aku, Abdul Hakim, si Abdul meninggal. Terus temanku di KPK meninggal, Mas Pandu. Terus Pak Dino Patijalal kritis kemarin. Ujung-ujungnya teman-temanku kena semua, Pak. Dan aku ada faktor resiko berat paru. Jadi ya udah, straight to the point aja, happy ya. Kamu cuma punya hidup sekali, dikasih Allah sekali. Sudah jelas paru-parumu rusak, nggak tahu hidup sampai kapan, tapi yang jelas sudah rusak, bisa aja mati kapanpun. Terus lu mau ngapain? Takut mati? Gue udah nggak takut mati, Pak. Hanya takut sama Allah, tapi gue udah nggak takut mati, udah nggak takut dihujat. Posisi fear gue udah fearless. Mau diculik, mau diapain, bodo amat. Tapi gue at least menggunakan hak sesuatu yang gue punya terakhir, berbicara dan lapangan.
Itu gue udah ngomong sama bokap, nyokap, anak, mantan istri, gue udah bilang, gue udah posisi kayak gini. Terserah lu mau terima apa, gue menggunakan sesuatu yang terakhir. Orang udah bilang, dokter-dokter udah bilang, Tir lu kalau kayak gini rentan lu untuk dipelintir. Udah bodo amat. Virus lu mau penjara aja. Dapat makan 3 kali sehari, gue mikir. Kalau kenapa gue salah ngomong pelintir UITE. Tapi kalau lu mati ya at least gue bisa mati kapanpun kok. Gue juga ujung-ujungnya mati karena paru kok. Kali kalau di Ronsen hancur. Jadi gue bercerita ke lu, kalau lu udah kena DBC, jangan kena asap sama polusi aja. Nah karena itulah gue bodo amat, gue mau stop rokok apa enggak, paru-paru gue udah rusak. Satu-satunya bisa nyelamatin gue cuman mukjizat. Kalau tiba-tiba paru-paru gue kiri aman. Jadi paru-paru gue kiri itu udah kotor, rusak, udah COPD tahap akhir, geser ke bawah, diafragmanya turun, jantungnya juga geser. Jadi kalau gue kecapean, pasti sesak nafasnya ke paru. Dan saturasi oksigen gue mentok di angka 92. Oke. Tapi bisa lah. Nah itu kan dengan kemajuan zamannya teknologi. Iya, tapi gue gak putus asa. Iya Gue selalu positive thinking dan happy. Makanya gue bilang happy gue kalau bacot. Ya udah gue bacot aja di lapangan ketemu orang gitu. Kenapa Dokter Tirta masih bisa ngebacot, masih bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia? Karena dia masih bisa makan. Betul. Kalau gue nggak bisa makan, anjir gue kerusuh kayaknya. Iya. Aksi. Tapi sekarang ya, ini tapi ya di lapangan udah mulai beraksi. Gue takutnya 30 September aja. Jadi mungkin pemerintah hati-hati isu-isu PKI. Ya. Tolong isu-isu ini dikontrol dengan baik. Bahaya banget. Gue nggak mau bahas isu itu ya. Karena Kenapa lu tidak mau mengatakan justru sekarang ke masyarakat, udah tolong jaga tenang, jangan sampai rusuh. Kenapa nggak itu yang lu? Kan kita harus begitu ke masyarakat. karena masyarakat udah nggak tenang. Menenangkan orang yang nggak tenang tuh sama aja menenangkan. Anda bisa dibilang provokasi nggak nanti? Enggak. Gue udah bilang masyarakat harus tenang. Tapi gue lebih pikir ini PR-nya penegak kebijakan. Pembuat kebijakan bilang masyarakat tenang. Kayak gini deh. Bayi nangis karena nggak dapat susu. Lu nyalain bayinya. Tenang nak. Orang dia pengen netek bro. Berarti ibunya dong. Bayi nggak netek, gagal nanti pertumbuhan, dia akan jadi manja. Kegagalan perkembangan seksual karena fase oral. Nah ini orang pengen makan, nggak dapat makan. Untuk mencegah mereka, lu menenangkan, nggak bisa, lu harus kasih makan. Penenangan doang nggak cukup. Makanya gue bilang kasih makan. At least yang paling miskin terdampak aja. Gue akan sarankan buat masyarakat tahan lah paling sampai Oktober. Semoga aja 28 sampai tanggal 28 ada keajaiban yang tiba-tiba bisa makan semua. We never know. We never know. Gue masih positif, hope-nya itu kemukjizat dari Allah. Tapi gue harus bersuara emang posisi di lapangan panas. Kalau yang atas masih aman-aman dikit, tapi mulai turun gitu. Kalau yang super power gue nggak ngerti. Nah itu ya kita nggak ngerti. Panjang nih, berapa jam nih? Oke, udahlah. Kita lihat ya, kita lihat aja seperti apa ya. Mudah-mudahan nih, ya tapi gue setuju sih. Kita butuh masyarakat bawah tuh butuh makan. Satu part aja kan ini? Satu part. Tapi kita ini ya, kita pecah dua ya. Nanti orang nggak dengerin sampai habis nih. Gue pengen orang dengerin dia sampai habis masalahnya. Pecah dua. Jadi orang dengerin. Takutnya begitu kelamaan kan orang nggak sampai belakang. Cuma sampai 20 menit ya. Iya sih kalau gue itu. Kan? Jadi pesan terakhir pokoknya buat kawan-kawan yang di lapangan, percayalah pada suatu keyakinan kita bisa makan. Tapi kalau lu emosi, tadi lu bilang gimana sih ini orang? Ya percaya kan, hope-nya nggak ada, tapi siapa tahu ada mujizat. Ditahan diri kalau ngelakuin kriminal, tahan diri, jangan sampai amit-amit bro, jangan bro. Hukumnya akhirat gitu, akhirat bahaya. Jadi kalau lu mau berbuat nyolong atau apapun, tahan diri dulu, tahan. Nah tapi lebih ke PR-nya ke atas. Pemerintah. Tolong. Aduh, pemerintah. Ketika masyarakat udah menahan diri, ya tolong diampu lah. Dan nahan ini soalnya. Udah nahan nih. Nih. Jangan sampai Mei 98 terulang coy. Aduh, pusing kepala saya. Nyokap saya loncat dulu di Solo, aduh. Loncat Pak, itu Pak patah tulang kan, ngerasain aku dibantai di Solo itu kan. Aduh, janganlah. Pusing. Jangan sampai kejadian. Jangan sampai. Amit. Oke. Thank you, Dok. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.